Saya kecewa karena undangan kami itu jam 10, tapi bisa memolor sampai jam 3 lewat, sehingga anak-anak saya tidak konsentrasi lagi menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan itu muter sana muter sini, tujuannya sama. Nah, selalu mereka meminta tanggal, bulan, hari, padahal ini kejadiannya kan udah berulang-ulang. Nah, sehingga tadi saya di persidangan 2 kali marah. Saya lihat tadi sampai ngantuk, sampai tidur, dan yang menyedihkan hati saya adalah tidak ada pendampingan dari Dinas Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten Samosir. Kemana ini? Horas, selamat malam. Saya Perandos Tanggang, Grimbita TV. Hari ini kita berada di kantor Pengadilan Negeri Balige di Samosir. Barusan telah selesai persidangan lanjutan kasus dugaan pelecehan terhadap 4 orang anak yang dilakukan oleh seorang terdakwa berinisial SS beberapa waktu yang lalu. Nah, kita akan langsung tanyakan bagaimana proses persidangan hari ini kepada orang tua korban 4 anak tersebut, yaitu Pendeta Manatar Rumapea. Pak Pendeta Manatar, selamat malam. Selamat malam juga kepada pengacara anak dan juga Ibu Ria Gurning. Ibu Ria Gurning sebagai pemerhati sosial anak dan perempuan di Kabupaten Samosir, dan juga ada pengacara korban Dr. Budi Sitepu. Nah, Pak Pendeta Manatar Rumapea, gimana tadi persidangannya? Kira-kira apa yang menjadi pokok inti pertanyaan daripada baik itu majelis hakim maupun dari jaksa dan juga pengacara terdakwa? Silakan. Iya. Pertama, dalam persidangan yang per hari ini saya kecewa oleh karena undangan kami itu jam 10, tapi bisa memolor sampai jam 3 lewat. Iya. Nah, sehingga anak-anak saya tidak konsentrasi lagi menjawab semua pertanyaan. Iya. Pertanyaan dari pihak jaksa, hakim, termasuk apalagi dari pihak pengacara secara lapor. Iya. Itu. Nah, di dalam persidangan tersebut saya melihat ada beberapa hal yang tidak sewajarnya ditanyakan kepada anak-anak di bawah umur. Tidak sewajarnya bagaimana ini emang? Ya, itu pertanyaan itu muter sana muter sini, tujuannya sama. Nah, selalu mereka meminta tanggal, bulan, hari, padahal ini kejadiannya kan udah berulang-ulang. Sementara teman mereka berhadapan itu bukanlah orang yang tamatan akademik atau sudah paham bahasa. Nah, sehingga tadi saya di persidangan 2 kali marah sama pengacara si terlapor. Pengacara terdakwa? Iya. Oh. Iya. Ya. Apa yang menjadi persoalan utama yang Pak Pendeta rasakan yang dialami anak ketika pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan oleh pengacara terdakwa? Mereka jadi bingung. Mereka jadi bingung karena di samping bahasa mereka termasuk bahasa akademik, bahasa yang tinggi, cara mereka bertanya juga itu muter-muter, jadi mereka juga konsentrasi menjawabnya, jadi gugup. Baik. Nah, sebagai pengacara korban yang turut tadi mendampingi si anak pada permintaan keterangan di depan majelis hakim dan juga pengacara dan jaksa, apa yang menjadi kesimpulan dari Bapak Dr. Budi Sitepu terkait hasil pemeriksaan hari ini? Ya, terkait hasil persidangan hari ini, cara bertanya atas hakim kepada para saksi dan juga jaksa itu cukup baik. Hanya saja sedikit ada satu hal yang kurang pas pertanyaan hakim. Maksud saya pertanyaan daripada pengacara terlapor, pengacara terdakwa. Ya, dia harus melihat situasi dan kondisi daripada orang tua pelapor dan kondisi daripada anak-anak itu. Ya. Jangan berulang-ulang ditanya tanggal berapa, dan pertanyaan itu seperti pertanyaan dewasa. Tidak bisa seperti itu, harus dilihat psikologi anak. Itu satu. Jadi kami melihat di sini. Secara etika apakah dibenarkan seorang advokat melakukan pertanyaan seperti itu? Ya, paling tidak secara etika kurang tepat. Selayaknya tadi pengacara
terdakwa itu harus tahu bahwa itu seorang anak-anak. Jadi nggak boleh cara bertanya itu seperti orang yang dewasa. Apakah ada kesan intimidasi dari pengacara? Sedikit ada, sedikit ada begitu. Sepertinya diarahkan begitu, kan, untuk mengingini jawaban daripada apa yang ditanyakan oleh si terdakwa kepada anak-anak ini tadi. Nah, setelah ini apa persidangan selanjutnya? Persidangan selanjutnya nanti adalah saksi daripada si korban. Kalau ini saksi saksi daripada mereka. Iya, makanya ini ke korban. Iya. Ya, besok dari keluarga ini. Ya. Dari tetap ini dari orang tuanya. Opungnya. Baik. Ya, masih begitu. Oke, baik. Pak Okto Siahaan sebagai pengacara daripada korban, kira-kira Pak, menurut Bapak, apakah memang dari hasil persidangan tadi memang ada kecenderungan kuat perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab itu, terkait dengan pertanyaan sistem peradilan yang tadi itu, dari awal kita sudah prediksi memang peradilan Indonesia memang seperti ini. Iya. Tidak ada yang tepat waktu. Cuman ini kan peradilan khusus. Tertutup lagi ya? Jelas dong, ini leg spesialis. Iya. Ada peradilan anak, pidana anak yang tertuang dalam 11 tahun 2012 tentang mekanisme 6 peradilan anak. Di mana kalau kita lihat tadi persidangan sini tidak ada peradilan khususnya, hanya anaknya. Nah, jadi yang kita minta tadi sama jaksa, karena mereka adalah perwakilan dari korban negara. Iya. Bang, tolong ini diutamakan dulu karena anak. Iya. Anak bukan sembarang anak, di bawah umur masih. Kalau anak kategori 10 tahun ke atas, oke lah, fine, nggak masalah. Ini masih ada 5 tahun, masih ada 6 tahun kan begitu. Tolong utamakan. Seperti yang kata orang tua korban tadi, jelas mereka sangat kecewa. Dari jam 10 sampai jam 3. Sementara sidang tadi dibuka, itu acara dewasa, maksudnya peradilan umum. Yang saksinya adalah orang dewasa. Nah, itu yang sangat kecewakan tadi. Makanya bilang, Bang, tolonglah Bang, timbang ini nanti keluar anaknya pulang, berabe ini semua urusannya. Nah, itu yang kecewanya. Karena memang majelis hakim, jaksa tidak menerapkan itu, mungkin lupa bolehnya. Iya. Mungkin Berarti ada hal yang terlupakan di sana ya? Karena nggak mengutamakan leg spesialis tadi itu. Baik. Apakah itu tidak disampaikan kepada jaksanya? Udah dong. Sudah. Sebelum kita protes, nggak mungkin kita bahas pada majelis kan. Karena Iya. partner kita itu adalah pada jaksa. Iya. Ya memang mereka tetap follow up. Cuma kita nyemin kekuasaan tahu kita kan hakim. Iya. Nah itu kita, Bang, kenapa mau diawalkan ini, Bang? Di spesialis kan jam 10 sesuai undangan. Baik. Nah, terhadap pertanyaan Iya. abang tadi lah ya, Iya, kan betul. mengenai cuma satunya bantahan dia selalu dari 4 saksi korban, Iya. cuma satunya saya tidak ada memeluk, saya tidak ada mencium, itu aja. Dari sekian banyak rangkaian kejadian yang dirasakan oleh si anak, dia peluk segala macam dari rumah, itu aja jawabannya. Nah, indikasinya apa? Bahwa perbuatannya itu nggak bisa ditolaknya. Hanya satu saja, saya tidak ada mencium, saya tidak ada memeluk, itu aja. Iya. Gitu. Artinya apa? Dari analisis kita, si tersangka atau terdakwa nggak bisa membantah perbuatannya itu terhadap 4 korban ini. Nah, itu aja Bang poin. Baik. Nah, di sini ada Ibu Ria Gurding sebagai pemerhati sosial anak dan perempuan di Kabupaten Samosir. Ibu Ria, bagaimana Ibu memandang persoalan pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak di Kabupaten Samosir, terutama untuk khususnya kasus ini? Untuk kasus ini saya agak sedih ya. Iya. Dalam arti karena dengan jam yang hampir 7:30 baru selesai kasus pelecehan seksual di bawah umur dari 7, 9, 13 sampai 16. Ngeri keadaan persidangan hari ini. Karena kenapa? Saya lihat tadi sampai ngantuk, sampai tidur, dan yang menyedihkan hati saya adalah tidak ada pendampingan dari Dinas Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten Samosir. Kemana ini? Itu menjadi pertanyaan bagi saya. Dan saya rasa tanpa dibilang pun dari hakim, harusnya dari Dinas Perlindungan Anak itu harus mewakili, harus mendampingi sampai jemput bola gitu ya. Atau mungkin tundangan tidak ada kepada mereka ya? Saya rasa kalau perlindungan anak tak perlu diundang. Dari awal pasti dia sudah tahu dan dia harus menjemput bola dan itu mendampingi karena psikolog si anak. Itu bagi saya. Jadi harapan saya nantinya pada sidang berikutnya, saya rasa ini sudah sidang kelima, melelahkan sekali bagi anak-anak. Dan saya yakin anak-anak itu adalah pasti jujur. Jujur, tidak akan dia berbohong. Apalagi
Tadi sempat anak-anak itu belum makan siang ya? Belum makan siang, tidur, dan semuanya sangat melelahkan saya lihat tadi. Jadi mohon pengertian dari hakim, jaksa, dan pengacara terdakwa ya. Mohon dipikirkan kembali jamnya itu loh. Baik, baik. Jangan pernah membuat masyarakat resah, apalagi dalam persidangan hal seperti ini. Baik, terima kasih Ibu Ria Gurning. Apa harapannya Pak Manatar terhadap lembaga peradilan ini, terutama atas kasus yang menimpa 4 anak Anda yang diduga telah dilakukan atau korban pelecehan atau pencabulan? Ya, yang pertama-tama saya memohon kepada Kejaksaan Samosir untuk sidang berikut. Kami akan kawal dalam seluruh persidangan. Tolong kami diundang. Jangan lagi seperti sidang pertama, sidang kedua. Masalah kami yang dibahas tidak ada undangan. Nah, yang kedua, tolong waktu itu jangan seperti ini sampai larut malam kami nggak makan siang. Tolong kami dihargai. Ya, kita bukan gila hormat, tapi tolong dihargai. Kampung kami jauh dan ya tuduhan-tuduhan rekayasa itu kita buktikan ke depan. Gak mungkin saya pertaruhkan nama baik saya, nama baik anak-anak saya hanya demi sebuah yang tidak benar. Nah, yang ketiga, permintaan saya, oleh karena pengacara si Supratman Sihite tadi itu menyinggung buruh hombing, tolong tim pengacara kita, saya sudah ngomong dengan Pak Kapolres, itu ditinjau ulang siapa buruh hombing ini. Karena di sini sudah ada rekam pembicaraan saya dengan organisasi di Batam, di Kepulauan Riau, di sini sudah ada. Nah, itu tidak lanjuti di BAP saya itu ada. Berhombing dalam hal apa nih? Tadi pengacaranya itu selalu dekat dengan anak saya, mana tahu ada urusan dengan dia. Baik, baik. Siapa berhombing ini dengan masalah di Kampung Tengah diperiksa semua Pak pengacara ya. Apa kaitannya berhombing dengan masalah ini? Ya nanti kita lihat aja. Baik. Saya tidak mau ceroboh dulu, tapi saya sudah bicara dengan berhombing ini sedikit banyaknya. Baik. Saya bongkar semua. Baik. Karena ini adalah masalah berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya. Pasal 81 tahun 2014. Iya. Nomor 35. Iya. Jadi di situ kan ancaman hukumannya itu minimal 5 tahun, Iya. maksimal 15 tahun. Iya. Untuk itu kami mengharapkan kepada para hakim majelis dan yang terkait daripadanya, harapan kami putusan itu adalah jangan keluar daripada koridor Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 Isinya apa? tahun 2014. Ancaman Hukumannya ya. itu minimal 5 tahun, terus maksimal 15 tahun. Baik. Jadi kami mengharap kebetulan kami dari kuasa hukum dari Lembaga Advokasi Hukum dan HAM, saya Gubernur Ilham Sumatera Utara, kami mengharapkan putusan itu jangan keluar daripada koridor yang tertentukan. Baik. Terima kasih Dr. Budi. Sekali lagi terima kasih Ibu Ria Gurning, Pendeta Manator PA, dan juga Abang Okto Syahar. Semoga kasus ini terang benderang dalam persidangan, kemudian ada kebenaran yang terungkap dari hakim dan jaksa penuntut. Demikian tadi wawancara kita bersama keluarga korban dugaan pelecehan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Semoga ada putusan yang terbaik, putusan yang berkeadilan untuk keluarga korban dugaan pencabulan ini. Saya Fernando Stanggang, Green Beta TV Horas.